Perkenalkan, nama saya Tri Susilo SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Wonogiri. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Wonogiri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sosialisasi saya. Untuk videonya dapat disaksikan pada tayangan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua di ruang meeting SMA Negeri 3 Wonogiri. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang ada di sini dalam rangka sosialisasi program guru penggerak yang modul 1 oleh saya Tri Susilo. Saya CGP angkatan 4 dari Kabupaten Wonogiri dengan fasilitator Bapak Jasman dan PP Bapak Rendro Mardianto. Oke Bapak Ibu, di sini ada materi roadmap sosialisasi PGP. Nanti ada 4 subbab yang akan saya jelaskan terkait apa yang sudah saya dapat dari 2 bulan ini. Di modul 1 ada modul 1.1 itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kemudian ada peran guru dan nilai dari guru penggerak. Kemudian ada visi guru penggerak. Dan yang terakhir adalah budaya positif. Dari keempat subbab ini nanti ada banyak keterkaitan. Dan ini nanti intinya adalah memerdekakan anak dalam belajar. Untuk yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantoro. Nah ini ada satu pertanyaan. Ini kesepakatan bersama dulu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sepakat dengan tabula rasa? Tabula rasa yang menganggap ibarat anak itu seperti kertas kosong, dan kita sebagai guru itu berkontribusi memberikan coretan kepada anak itu. Kira-kira setuju atau tidak? Tidak. Kenapa Pak Andi? Kalau menurut saya anak itu kalau diibaratkan kertas bukan berarti kertas yang kosong, tapi sudah punya warna atau dasar tertentu. Iya, ya itu Pak Andi, tepat sekali. Karena memang kalau misal kita di SMA itu pasti sudah banyak coretan ya Pak Andi ya. Mungkin kalau waktu balita atau itu masih relate kalau dengan tabula rasa. Tapi kalau kita sudah mengajar SMA, berarti anak itu sudah membawa kodrat dari SMP, mungkin dari SD, jadi sudah karakternya itu sudah terbentuk. Dan kita pun tidak bisa istilahnya mengubah itu. Dia sudah mempunyai kodrat karakter tersendiri dari siswa itu. Jadi dalam Ki Hajar Dewantoro, beliau juga tidak setuju dengan teori tabula rasa seperti dengan yang disampaikan Pak Andi tersebut. Ini untuk yang pertama. Berarti kita sepakat dulu teori tabula rasa untuk pendidikan, untuk merdeka belajar itu dirasa kurang tepat ya, kurang cocok. Oke, itu untuk kesepakatan awal. Untuk selanjutnya dari Ki Hajar Dewantoro ini memiliki konsep pendidikan yaitu asas kemerdekaan, yang berarti memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dan tetap sejalan dengan aturan-aturan yang ada di masyarakat. Jadi seperti yang disampaikan tadi, manusia itu punya kodratnya sendiri-sendiri, punya jalannya sendiri-sendiri. Jadi dia punya kebebasan untuk berekspresi, dia punya kebebasan untuk memilih, tapi tetap dia pasti ada aturan yang mengikat dirinya dengan Tuhannya dan mengikat dirinya dengan lingkungan sekitar atau kebudayaannya. Nah ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, yang intinya antara pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan. Jadi pendidikan dan kebudayaan itu saling terkait. Jadi benar-benar tidak bisa dipisahkan. Dan ini siswa ini harus memiliki jiwa merdeka. Dalam artian merdeka itu lahir dan batin serta tenaganya. Jadi dia tidak dapat dipengaruhi oleh orang lain seperti itu. Ki Hajar Dewantoro memiliki istilah sistem, yaitu sistem AMON, yakni
melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdeka serta mematikan kreativitasnya. Dan saat ini mungkin kita sebagai guru terkadang memberi paksaan kepada siswa kita untuk istilahnya penilaian seperti itu. Padahal kan siswa tersebut kadang-kadang kan tidak suka apa yang kita lakukan terkait paksaan itu. Nah, jadi ini mungkin perlu kita dalami lagi, perlu kita koreksi lagi apakah paksaan itu sudah benar atau belum. Nah, ini apakah itu kita sudah sesuai dengan cita-cita Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan pelajar. Itu nanti kita istilahnya renungi lagi. Kemudian di sini tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yaitu intinya menuntun sesuai kodrat anak, karena memang anak memiliki kodratnya, memiliki kesukaannya masing-masing. Jadi kita tinggal menuntun saja, jangan kita yang mengubah. Misalkan kalau saya bermatematika, kebanyakan siswa saya itu paling tidak suka matematika, terkadang seperti itu. Dan saya tanya pun juga, kamu suka matematika enggak? Enggak Pak, seperti itu. Jadi saya sebisa mungkin memang mengajar, tapi saya sesuaikan dengan standar-standar yang ada, penilaian yang ada. Anak yang satu tidak saya samakan standar penilaiannya dengan anak yang lain, karena memang mungkin dia tidak passionnya di matematika. Tapi kalau dia passionnya di matematika, mungkin saya bisa memberikan tuntunan yang lebih daripada teman-teman yang lain, seperti itu. Kemudian dari tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu intinya ada keselamatan dan kebahagiaan, itu tujuan. Jadi tujuan pendidikan itu selamat dan bahagia. Nah, ini relate dengan agama, Pak Andi. Karena apa? Pasti semua orang ingin selamat di dunia, mungkin, dan juga besok bahagia di akhirat. Dan ini relate juga pendidikan dengan agama. Nah, ini jadi saya tangkap dari tujuan Ki Hajar Dewantara memang tidak serta-merta pendidikan hanya berhenti di jenjang SMA, tapi belajar sepanjang hayat sampai dia selamat, sampai dia bahagia. Menurut saya seperti itu, dan sama dengan apa yang disampaikan dari tujuan Ki Hajar Dewantara ini. Kemudian untuk merdeka belajar, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk menciptakan suasana belajar tidak dibebani oleh pencapaian standar atau pencapaian skor atau nilai tertentu. Dan saat ini memang masih belum kita ubah, karena memang saat ini masih ada ketuntasan, kemudian ada ujian nasional yang kita sekarang sudah berganti dengan AKN. Itu sebenarnya sudah mengarah ke merdeka belajar. Jadi tidak nasional tidak menjadi patokan sekarang, tapi memang yang masih ada KKN seperti itu seperti membelenggu siswa. Tapi kalau tidak ada itu ya bagaimana? Ini kita serba dilema juga. Kalau misal mau merdeka belajar, mau jalan juga masih ada hambatan-hambatan. Tapi kalau nggak jalan-jalan, kita tidak memenuhi kodrat anak itu, pengen istilahnya menguasai passionnya anak itu seperti apa. Kemudian untuk pengembangan pendidikan di mana seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi agen perubahan. Bapak Ibu, di bulan ini saya sering mendapatkan instruksi bahwa guru penggerak adalah agen perubahan, di mana kita yang dulu mungkin masih pembelajarannya berpusat pada guru, tapi sekarang kita berpusat pada siswa. Bagaimana caranya? Ya, kita tanya, siswa itu pengennya pembelajarannya seperti apa? Nah, terus kita buat kesepakatan seperti itu. Jadi kita merupakan agen untuk mengubah pembelajaran yang dulu konvensional dan sekarang ke merdeka belajar. Dulu yang berpusat pada guru, sekarang berpusat pada siswa. Kemudian yang ini
partisipasi siswa-siswi dalam pendidikan Indonesia yang merata, pembelajaran efektif, dan tindakan tiadanya ketertinggalan anak didik. Jadi diharapkan dari Merdeka Belajar ini semua pendidikan di Indonesia itu merata, karena memang kalau di Jakarta dengan di Papua itu kan jenjangnya berbeda, antara IQ dan apa itu mungkin sedikit berbeda. Kemudian prasyaratnya juga berbeda. Nah, di sini di Merdeka Belajar mungkin difasilitasi bisa sama rata. Jadi alat belajar yang ada di sekitar sekolah itu bisa digunakan. Jadi tidak harus mengejar ketertinggalan di Papua, harus mengejar Jakarta, itu tidak. Jadi disesuaikan aja di lingkungan sekitar yang ada. Jadi misal kalau di dekat hutan ya belajar di dekat hutan, apa misal biologi, misal keagamaan bisa dibawa seperti itu. Mungkin itu untuk yang tidak adanya ketertinggalan untuk Merdeka Belajar seperti itu. Kemudian selanjutnya hal positif yang sudah saya dapat dari modul 1 untuk yang pertama yaitu adalah teologi pendidikan atau Patraptiloka yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sing tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Dan ini sedikit demi sedikit saya berusaha menerapkan di pembelajaran saya. Nah, ini mungkin ya tidak terlalu intensif, tapi saya sudah mencoba untuk menerapkan itu. Kemudian untuk pendidikan hendaknya memerdekakan, memberikan kebebasan anak dalam belajar. Kemarin sudah saya ajar anak-anak untuk memilih statistika. Saya mempunyai metode untuk mengukur atau mencari data tinggi badan, data berat badan, kemudian data nomor kendaraan, plat nomor kendaraan di sepeda motor. Nah, itu saya berikan kepada siswa. Ada kegiatan ini, kegiatan ini, kegiatan ini. Jadi siswa tak suruh memilih. Anda mau belajar yang bagaimana? Yang menggunakan metode ini, metode 1, metode 2, atau metode 3. Oh Pak, metode 3, saya pengen keluar untuk mencatat nomor kendaraan. Oke, kita langsung keluar mencatat nomor kendaraan untuk mendata data statistika tersebut. Nah, itu memberi kebebasan anak untuk memilih. Menurut saya seperti itu, dan itu berusaha saya terapkan di kelas-kelas yang lain. Kemudian untuk pendidikan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Siswa saat ini adalah generasi Z ya Bapak Ibu. Generasi Z. Kalau saya generasi milenial karena lahir di 90 sampai 2000. Kalau yang 2000 sampai 2010 itu generasi Z. Dan anak-anak kita ini adalah generasi Z. Di mana generasi Z ini tidak bisa lepas dari HP. Bahkan kalau misal Bapak Ibu cermati di luar sana sampai ke kamar mandi pun bawa HP. Ini Pak ini. Jadi kan ya Pak. Biasanya ya di kamar mandi bawa HP seperti itu. Nah itu sebenarnya dalam belajar pun kita juga bisa memanfaatkan itu gadget buat belajar. Sekarang kita tidak bisa melarang anak-anak itu belajar tanpa HP, itu tidak bisa. Nah, kita bisa mendampingkan HP itu dalam belajarnya, tapi kita juga tetap ada kesepakatan terlebih dahulu yang mengatur siswa itu dalam penggunaan HP. Karena itu memang kodrat alam zaman siswa itu seperti itu. Jadi kita tidak boleh melarang atau bahkan tidak boleh membawa, tidak boleh menggunakan itu. Menurut saya salah. Kemudian untuk pendidikan merupakan tempat bermain. Anak-anak cenderung suka bermain menggunakan pembelajaran berbasis permainan. Selanjutnya hal positif lain yaitu pendidikan menghamba pada anak, berorientasi pada anak. Nah ini kemarin ada masalah pendidikan yang menghamba pada murid. Ini konotasinya kok murid itu kayak dibesar-besarkan seperti itu. Murid itu kayak diagung-agungkan. Nah, di sini kemarin diorientasikan bahwa berpihak pada murid. Intinya itu. Jadi bukan menghamba, maksudnya menghamba, mengagung-agungkan, tapi kita
memberikan apa yang semua yang dibutuhkan oleh murid itu. Jadi yang berpihak pada murid, maksudnya menggambar seperti itu yang kemarin kita diskusikan di guru penggerak. Kemudian pendidikan membawa anak menuju kebahagiaan dan keselamatan tadi sudah relate dengan apa yang disampaikan di Ajar Dewan Telok. Kemudian pendidikan sebagai tuntutan anak berpikir bijaksana. Di pendidikan memang menjadikan anak itu mulai berpikir, istilahnya kalau di SMA realistis, bagaimana kita memberikan gambaran-gambaran tentang masa depannya. Untuk ke depannya itu kamu kedua tahun ke depan mau ngapain? Kita pasti sudah menanyakan seperti itu kepada siswa-siswa kita. Dan dari situ dia pun juga sudah berpikir 2 tahun ke depan mau apa, dan itu bisa menumbuhkan jiwa bijaksana juga. Kemudian pendidikan mengintegrasikan budaya lokal meliputi adat dan kesopanan, sopan santun, ramah, etika dalam pembelajaran. Dan ini harus tetap digunakan karena memang budaya kita adalah budaya santun, penuh senyum, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada trisentra pendidikan, melibatkan pendidikan, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dalam Merdeka Belajar ini memang tidak ada yang namanya keberhasilan yang ditanggung oleh guru sendiri, tapi keberhasilan pendidikan itu ditanggung oleh semua yang ada di lingkungan sekolah, orang tua yang juga mendukung, dan wali murid yang juga mendukung, bahkan ada komite yang juga mendukung. Jadi dalam pendidikan ini harus semua unsur yang tergabung itu harus bekerja sama untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Dan ini yang harus dilakukan guru. Yang pertama, untuk menuju Merdeka Belajar itu merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kita sudah, saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini sudah merancang pendidikan yang berpusat pada siswa. Saya yakin. Kemudian melatih siswa mengeluarkan pendapat. Ya, ini yang sulit. Kadang siswa itu lebih sering diam. Kalau nggak ditekan, nggak bunyi. Seperti itu. Kadang seperti itu. Nah, ini bagaimana cara kita menumbuhkan pembelajaran yang sifatnya berpikir kritis. Jadi siswa itu mampu mengeluarkan pendapatnya dan mungkin berbeda dengan teman yang lain. Dari perbedaan itu kita sebagai guru bisa menjadi penengah, dan kita sebagai guru juga bisa menjadi penuntun mana atau yang benar, pendapat A atau pendapat B yang benar, seperti itu. Kemudian penanaman nilai karakter dalam Merdeka Belajar memang digalakkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter yang mewakili Indonesia menurut guru penggerak ini. Jadi ada bertakwa kepada Tuhan, bergotong royong, kemudian ada kreatif, ada inovatif, berkolaborasi, dan selanjutnya berwawasan kebinekaan. Ya, itu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu melatih siswa untuk menghargai sudut pandang. Jadi siswa itu diberi kebebasan untuk berpendapat. Siswa lain juga berpendapat. Kita saling menghargai satu sama lain. Seperti itu menumbuhkan rasa saling istilahnya empati, istilahnya saling menghargai, seperti itu. Kemudian mengadakan kegiatan kesiswaan yang menekankan pada pengenalan budaya lokal melalui ekstrakurikuler. Dan ekstra yang ada di lingkungan kita sebenarnya masih ada, yaitu karawitan, tapi saat ini memang harus benar-benar digalakkan lagi, karena itu memang mewakili dari budaya lokal yang harus tetap dilestarikan. Kemudian pemanfaat sumber belajar dari lingkungan. Di lingkungan sekitar kita banyak sumber belajar yang bisa didapat. Kalau misal matematika, ya ada tadi yang nomor kendaraan, kemudian ada mungkin mengukur tinggi bendera, kemudian mengukur tinggi pohon, mengukur tinggi gedung, seperti itu. Kemudian selanjutnya pembelajaran dilakukan dalam kelompok.
Dan itu harus kita lakukan karena untuk murid saat ini untuk menghadapi Indonesia Emas, untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045, kolaborasi antara teman siswa dengan temannya itu sangat diperlukan untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, ini adalah profil pelajar Pancasila yang saya sampaikan tadi. Ini memang benar-benar harus ditekankan oleh saat ini. Kita harus mengenalkan apa yang namanya mandiri, bernalar, kritis, kreatif, gotong royong, kebinekaan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini harus kita tekankan sebagai seorang guru yang harus menyesuaikan siswa yang saat ini siap menghadapi Indonesia Emas. Kemudian untuk yang kedua, ada peran dan nilai dari guru penggerak. Di sini ada beberapa peran, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dan nilai yang terkait yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Di sini untuk menjadi pemimpin pembelajaran, kita juga harus merancang skenario terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus berkolaborasi dengan guru MDMP kecil yang ada di sekolah kita. Kemudian kita harus juga meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Jadi kita juga harus belajar, karena kita sebagai guru itu harus mempunyai jiwa pembelajar. Seperti yang tadi, kita harus juga belajar sepanjang hayat. Jadi kita bisa meningkatkan kompetensi kita. Dan nilai yang terkandung yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, dan reflektif. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah tergabung dalam MGNT. Sebenarnya Bapak Ibu guru sudah menerapkan istilahnya salah satu nilai dari guru penggerak. Jadi kalau misal bisa ada guru penggerak lagi, bisa ikut Bapak Ibu guru. Untuk meningkatkan kemampuan keterampilan guru dalam kegiatan pembelajaran, kemudian sharing permasalahan siswa. Nilai yang terkandung adalah nilai kolaboratif, reflektif, inovatif. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Antar guru memang harus ada kolaborasi, intinya untuk memperbaiki pembelajaran kita untuk kedepannya, yang mana nanti bermuara kepada murid itu sendiri, karena kita juga pembelajaran harus berpihak kepada murid juga. Di sini nilai yang terkandung adalah kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Kemudian menjadi coach sebagai guru lain. Bapak Ibu guru juga pernah mungkin menjadi tutor oleh teman-temannya juga. Saya pun juga pernah menjadi tutor oleh teman-teman. Jadi dari peran guru penggerak ini, sebenarnya saya secara tidak sadar juga sudah menerapkan, Bapak Ibu guru juga secara tidak sadar juga sudah menerapkan. Jadi memang Bapak Ibu guru sudah tergerak nantinya untuk membuat dirinya adalah guru yang istilahnya bergerak untuk menggerakkan anak-anak yang ada di sekolah kita. Kemudian nilai yang terkandung adalah mandiri, kolaboratif, inovatif. Kemudian yang terakhir yaitu mewujudkan kepemimpinan murid. Bapak Ibu guru yang ada di sini pasti juga pernah aktif dalam organisasi, dan kita harus mendorong siswa juga untuk mewujudkan kepemimpinan dia dengan turut LDK, OSIS, kepramukaan, PMR, PAMSEKA, Paskibra, seperti itu. Ini salah satu langkah yang mungkin dalam jangka dekat itu dapat menumbuhkan kepemimpinan dari murid itu, dan mungkin bisa melibatkan siswa aktif dalam event, mungkin event ulang tahun, mungkin event foto, mungkin event donor darah, seperti itu. Jadi siswa bisa memiliki istilahnya keterampilan untuk berkomunikasi dengan teman, bagaimana cara mensukseskan event tersebut, kemudian bagaimana cara bekerja sama, bagaimana cara membuat keputusan, dan kemudian bagaimana cara dia itu memanajer diri dia
untuk berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana cara pengambilan keputusan seperti itu. Kemudian untuk nilai yang ada dari mewujudkan kepemimpinan murid ini adalah berpihak pada murid, mandiri dan reflektif. Untuk penguatannya, untuk penguatan peran ini kita bisa berani mencoba hal-hal baru. Mungkin untuk kedepannya kalau ada lagi program-program baru dari guru belajar, kita bisa mencoba lagi untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada, karena memang gebrakan-gebrakan yang ada saat ini untuk menumbuhkan Merdeka Belajar dan intinya pada profil pelajar Pancasila. Kemudian terus bergerak dalam melakukan perbaikan praktik baik, berani berkarya. Kadang kalau kita berkarya tapi ada yang mengkritik, itu anggap saja itu adalah sebuah motivasi agar misal karya kita bisa diperbaiki lagi, bisa diperbaiki lagi, bisa diperbaiki lagi dari kritik-kritik itu. Kemudian berpikir terbuka terhadap hal-hal baru. Jadi kita tidak menutup kemungkinan ada ide-ide baru dalam pendidikan. Kita pasti bisa mengambil apa yang baik dan mungkin akan menghilangkan apa yang buruk. Kemudian kita terapkan hal-hal baik itu kepada murid-murid kita. Kemudian kita merefleksi diri untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan. Tidak ada gading yang tak retak, walaupun pasti ada kesalahan. Jadi kita tetap harus refleksi diri. Dan kalau perlu minta maaf, ya kita minta maaf kepada peserta didik. Kemudian untuk visi guru penggerak, saya melihat dari visi SMA Negeri 3 Wonogiri, yaitu unggul dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti, bernuansa seni budaya yang tinggi, berwawasan lingkungan yang asri. Dan ini didukung dengan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi dari visi kita, sebenarnya kita bisa melihat kekuatan kita itu apa. Sebenarnya ada, kita lihat paling mencolok kekuatan di SMA Negeri 3 Wonogiri adalah yang mana Pak kira-kira? Yang paling mencolok? Iya, kita berwawasan lingkungan yang asli. Posisi kita berada di lereng gunung, kita memanfaatkan ini. Kita bisa ini dijadikan sebagai kekuatan untuk istilahnya dalam belajar. Kita bisa istilahnya membuat pembelajaran yang nyaman dengan lingkungan yang hijau, dengan lingkungan yang sejuk, dengan udara yang segar. Mungkin itu kekuatan, pemetaan kekuatan di sekolah kita. Kemudian sebenarnya masih ada bernuansa seni budaya yang tinggi. Sebenarnya kita masih ada karawitan, tapi memang perlu penekanan lagi, perlu penguatan lagi, karena itu memang budaya yang harus terus kita lestarikan. Untuk unggul dalam prestasi, luhur pada budi pekerti, ini memang kiranya masih perlu kita perbaiki lagi untuk menunjang Merdeka Belajar atau visi, kekuatan visi di SMA Negeri 3 Wonogiri. Kalau unggul dalam prestasi, ya kita tahu SDM siswa kita seperti apa, ya kita harus sabar istilahnya seperti itu. Kemudian luhur dalam budi pekerti, kita juga tahu background siswa-siswa kita seperti apa. Ada yang broken home, ada yang yaitu membuat siswa kadang butuh perhatian dengan membuat kenakalan seperti itu. Jadi untuk luhur dalam budi pekerti ini kita juga perlu istilahnya perlu penguatan, perlu kerja keras untuk mewujudkan visi ini. Kemudian untuk inquiry apresiatif ini bisa dilakukan dengan baca, yaitu buat pertanyaan. Jadi apa sih yang dapat dilakukan untuk memperkuat, misal untuk memperkuat visi luhur dalam budi pekerti, apa saja. Kemudian pelajaran apa saja apabila budi pekerti siswa-siswa kita itu sudah luhur. Kemudian dari itu ya, kalau misal budi pekerti siswa itu kita sudah baik, apa sih yang besok kita tuju? Siswa yang seperti apa sih
kemudian siswa besok akan jadi seperti apa sih, seperti itu. Kemudian jabarkan rencana, jadi untuk menciptakan visi kita yaitu luhur dalam budi-pekerti, kita harus mempunyai rencana yang matang, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian atur dan eksekusi. Kita langsung mempraktekkan, mencontohkan kepada siswa yaitu luhur dalam prestasi, luhur dalam budi pekerti itu seperti apa. Kemudian yang terakhir yaitu budaya positif. Budaya positif di sini merupakan kata lain dari ekosistem positif, yaitu kita ambil perbandingannya, yaitu guru itu bisa diibaratkan seperti petani yang menanam padi. Jadi guru bisa memperbaiki kondisi tanah, bisa memelihara tanaman padi, bisa memberi pupuk, bisa membasmi hama-hama yang ada dalam padi dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa mengubah kodrat padi itu menjadi jagung. Ya, seperti inilah murid kita. Murid itu sudah punya istilahnya kodrat. Jadi kita tinggal menuntut, memupuk, kemudian kita memberi dukungan, memberi support, memberi gambaran masa depan. Kita tidak bisa mengubah kodrat anak itu. Jadi biarkan anak itu berjalan sesuai dengan jalannya masing-masing. Jadi kita hanya menuntut, istilahnya seperti itu. Ini dari budaya positif belajar Dewan Lalu. Kemudian untuk rangkaian budaya positif nanti ada perubahan paradigma, arti disiplin, motivasi perilaku manusia, keyakinan, hukuman, dan penghargaan, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma teori kontrol. Kemudian untuk ini perubahan yang paradigma dari stimulus dan teori kontrol. Dari yang stimulus respon kita akan mencoba mengubah pandangan orang sama dengan kita. Padahal kita itu tidak padahal kita harus berusaha memahami pemandangan orang juga tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang ini juga ada perbedaan juga dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kadang-kadang kita menganggap dia itu buruk, tapi dan itu salah seperti itu. Padahal belum ya kadang-kadang belum tentu juga. Mungkin dia melakukan keburukan itu, dia itu pengen diperhatikan seperti siswa. Dia bujuk itu pengen diperhatikan karena apa? Karena di rumah dia tidak mendapatkan perhatian dari orang tua seperti itu. Jadi semua perilaku yang dilakukan baik buruk atau baik itu ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita sebenarnya tidak bisa mengontrol siswa. Jadi siswa itu berhak ya mengikuti, tapi hanya sekedar mengikuti, entah dari dalam hatinya apa saja. Kemudian siswa hanya untuk menyenangkan kita atau apa. Jadi kita sebenarnya itu tidak sepenuhnya bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya orang lain itu yang hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu disiplin. Di sini disiplin dalam bahasa Latin artinya belajar, yaitu disiplin ini merupakan budaya yang makna telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kadang peraturan yang kita tahu, kadang kan siswa itu mematuhi
peraturan, misal sepatunya hitam, kadang dia hanya mematuhi peraturan saja, bukan dari dalam hatinya. Atau kadang siswa itu memakai sepatu hitam hanya untuk menghindari hukuman, seperti itu, bukan dari dalam hatinya saja. Nah, ini makna disiplin harus tetap kita tanamkan kepada siswa, bahwa semua hal yang baik, semua hal yang disiplin itu harus didasarkan pada hatinya dulu, bukan berdasarkan adanya hukuman, bukan berdasarkan adanya tujuan, bukan didasarkan adanya hadiah, seperti itu. Selanjutnya, teori motivasi. Motivasi ada 3, yaitu motivasi eksternal. Untuk motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Ini motivasi internalnya. Kemudian selanjutnya, merdeka menurut Belajar Dewantara, yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri. Artinya apa? Kita berangkat dari peraturan kelas yang kita buat, kita sepakati dengan siswa-siswa kita. Dari peraturan kelas, kita arahkan siswa itu untuk memerintah dirinya sendiri, atau berdasarkan kesadaran dirinya sendiri untuk mewakili keyakinan kelas tersebut. Misalkan saya membuat satu contoh peraturan kelas, kita harus menghargai teman yang lain. Nah, keyakinan ini akan menjadi keyakinan kelas yang mana akan selalu diyakini di kelas tersebut. Kemudian kalau siswa-siswa itu akan terus selalu menghargai dengan teman-temannya, akan membentuk lingkungan yang positif. Dan lingkungan yang positif itu apabila dilakukan secara terus-menerus, melakukan pembiasaan-pembiasaan positif, itu akan menjadi budaya yang positif, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Selanjutnya, untuk dua hal ini, kira-kira Bapak Ibu, antara dua hal ini mana yang merupakan kesepakatan kelas, yang istilahnya memotivasi diri siswa itu dari dalam dirinya sendiri, bukan pengaruh orang lain? Kira-kira dari yang kiri atau yang kanan aja? Kanan ya, Pak David. Benar Pak David ya, untuk yang ini yang kanan, karena untuk yang kiri ini tidak, istilahnya bukan kesepakatan kelas, karena datang tepat waktu ini adalah perintah. Kemudian mengucap salam ini perintah. Tapi kalau yang ini, kami guru dan murid saling menyayangi. Seperti itu, ada suatu kesepakatan antara guru dan murid bahwasanya kita itu saling menyayangi. Kemudian untuk menjaga kebersihan sekolah, ini juga perintah. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah makan, ini juga sebuah perintah. Aktif dalam belajar, ini juga sebuah perintah. Kalau yang B, kami menurut yang semangat belajar. Nah, ini semangat belajar ini berasal dari dalam murid itu sendiri, bukan dari gurunya yang memaksa untuk bersemangat. Nah, ini merupakan suatu kesepakatan. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman, berbeda dengan pedulilah dengan teman-teman, ada berbeda dengan yang itu. Kemudian yang ini dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya penghargaan itu kita sebenarnya kadang-kadang menghukum siswa juga. Kenapa? Nah, ini saya ambil dari contoh yang pertama. Misalkan ada di kelas ada bapak ibu guru, misal Pak David setiap pagi memberikan
berdoa terlebih dahulu, kemudian hormat bendera, kemudian menyanyikan Indonesia Raya. Itu budaya positif yang apa namanya itu hal positif yang dilakukan Pak David. Kemudian Pak David memberikan istilahnya pujian kepada anak-anak. Bagus setiap pagi seperti ini, memberikan penghargaan kepada anak-anak yang nasionalisme adalah seperti ini. Tapi ketika saya atau siapa pun masuk, tidak masuk kelas dan langsung duduk, tidak ada anak-anak yang istilahnya mengikuti instruksi Pak David. Dan jadi langsung duduk, berdoa, terus pelajaran seperti itu. Tidak ada yang istilahnya meminta untuk hormat bendera dulu, tidak ada yang meminta untuk nyanyi Indonesia Raya dulu. Nah, pembiasaan yang dilakukan Pak David kepada anak itu membuat anak itu mengharapkan penghargaan dari Pak David. Misal dia kalau pujian terus, tapi kalau mulai kalau enggak memberi pujian, ya wes enggak usah seperti itu, enggak usah nyanyi, enggak usah hormat bendera. Nah, ini adalah penghargaan merupakan pengaruh jangka pendek seperti itu. Jadi satu guru punya kebiasaan, guru lain jadi ditinggalkan seperti itu. Guru lain tidak melakukan, siswanya itu tidak melakukan, karena tidak ada penghargaan dari guru G kepada siswa, tapi ada penghargaan dari Pak David kepada siswa seperti itu. Kemudian penghargaan yang menghukum, ini penghargaan yang menghukum kadang-kadang ada siswa diberi penghargaan, dia itu seperti merasa bersalah pada teman-temannya. Kok saya kok yang diberi penghargaan, teman-teman saya itu tidak. Jadi siswa itu merasa terhukum, ya entah terkeluh atau apa seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Di sini penghargaan merusak hubungan. Kadang-kadang kalau kita memberi hadiah kepada si A, nah, ada temannya yang istilahnya Mary. Kok si A terus yang dapat hadiah? Oh ya, dia pintar ya, terus dapat hadiah terus seperti itu. Ada rasa yang iri, ada rasa dengki pada siswa yang mendapat hadiah tersebut, dan rasa iri dengki itu juga terlampiaskan kepada bapak ibu guru. Bapak ibu guru pilih kasih lah seperti itu. Nah, penghargaan ini itu kadang merusak hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Terkadang seperti itu. Jadi kita benar-benar harus menyikapi bagaimana cara yang tepat kita itu memberi pujian, kita itu memberi hadiah, kita itu memberi penghargaan kepada siswa kita. Selanjutnya dihukum. Selanjutnya yang ini adalah teori, yaitu cinta, ingin dicintai, kemudian kekuatan, penguasaan, kemudian kesenangan dan kebebasan. Dari selanjutnya yaitu adalah posisi kontrol. Sebagai guru kita mungkin sering menjumpai posisi-posisi kontrol yang ada, yaitu sebagai penghukum. Ada guru yang langsung menghukum siswa, ini ada guru yang membuat siswa itu merasa bersalah, ini ada guru yang menganggap siswa itu sebagai teman, kemudian ada guru yang menjadi pemantau, kemudian ada guru yang menjadi manajer. Nah, dari sekian teori posisi kontrol ini, alangkah baiknya kalau kita sebagai guru yang paling kanan, paling kiri itu kita sebagai manajer. Jadi kita bisa meyakinkan siswa apa yang kita yakini, bahwa kita itu tadi kita saling menghargai seperti itu. Jadi kita bisa mengolah rasa siswa, mengolah
kebiasaan atau perilaku siswa itu ke arah yang lebih baik dengan istilahnya arahan-arahan yang mengarah ke lebih baik seperti tindakan-tindakan yang mengarah lebih baik. Dan ini juga bisa berdampak kepada siswa bahwa si dia itu bisa mengevaluasi dirinya sendiri bahwa oh iya saya salah. Tadi Pak Guru bilang harus seperti ini, harus melakukan tindakan yang baik, harus menghargai, dan dia pun mau untuk memperbaiki kesalahannya seperti itu. Jadi kita sebagai guru hendaknya bertindak sebagai manajer. Kemudian selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, untuk segitiga restitusi ada ciri-cirinya, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, kemudian restitusi untuk melihat ke dalam diri, restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik, restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan, restitusi fokus pada solusi, kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Untuk segitiga restitusi ada 3 tindakan, yaitu memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Ini adalah yang terakhir. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir di sini. Saya dari Guru Penggerak calon Guru Penggerak Kabupaten Wonogiri mengucapkan yang terima kasih yang sebesar-besarnya. Guru Penggerak Indonesia Maju. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.